Lestari, mahasiswa dari STI Kasih Bangsa semester 2, Prodi Manajemen dengan NIM 2025-0202-016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi liabilitas tidak lancar. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas adalah pengertian dari liabilitas tidak lancar, yang dimana suatu kewajiban atau utang jangka panjang perusahaan yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Nah, jadi ini bukan utang yang harus cepat dibayar, tapi biasanya untuk kebutuhan besar seperti ekspansi atau investasi. Contohnya itu ada utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang hipotek, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke obligasi. Apa sih pengertian obligasi? Obligasi itu adalah suatu surat jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Jadi perusahaan itu seperti meminjam uang ke masyarakat, lalu nanti akan dibayar kembali dengan bunga. Jenisnya ada beberapa. Yang pertama itu seperti obligasi pemerintah, yang kedua itu seperti obligasi perusahaan, yang terakhir itu obligasi tanpa bunga. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh obligasi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh sederhana. Misalnya perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 100 juta dengan bunga 10% per tahun. Artinya setiap tahun itu perusahaan harus membayar sebesar 10 juta. Nah, di akuntansi ini dicatat dalam jurnal, yaitu saat uang diterima dan membayar bunga. Jadi di sini kita masuk contoh sederhana obligasi. Misalnya di sini obligasi itu tidak selalu dijual dengan sesuai nilai aslinya, tetapi kalau misalnya dia dijual lebih mahal, dia bisa disebut agio obligasi, artinya perusahaan mendapatkan keuntungan tambahan. Sebaliknya kalau misalnya dia dijual murah disebut dengan diskonto obligasi, artinya perusahaan menerima dana lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Ketika sudah masuk jatuh tempo, obligasi itu harus dilunasi. Artinya, perusahaan mengembalikan uang pokok yang dipinjam kepada investor. Jadi, di jurnal itu tinggal mencatat pengurangan utang, obligasi, dan kas. Lalu, kalau di penyajian di neraca, dalam laporan keuangan, khususnya neraca, liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas tidak lancar disajikan setelah liabilitas lancar. Tujuannya supaya pembaca laporan keuangan bisa tahu mana utang yang harus segera dibayar dan mana yang masih lama. Selanjutnya kita bisa menganalisis liabilitas lancar untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Ada beberapa rasio penting, seperti yang pertama itu ada debt to equity ratio, yang kedua itu ada debt ratio, yang ketiga itu ada times interest earned. Nah, rasio-rasio ini membantu kita menilai kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar utangnya, apakah besar resiko keuangannya, dan bagaimana kondisi keuangan secara keseluruhan. Nah, selain itu, analisis ini juga membantu dalam mengambil keputusan. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih.